Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan kelompok akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah MSDM. Di sini saya perwakilan kelompok. Nama saya Irfan Wirawan. Nama anggota saya ada Rahmat Jaya Purba, ketiga Fajar Zainul Arsad, yang keempat Wika Fatimah. Di sini saya mengambil contoh kasus yaitu proses penyelesaian perselisihan kepentingan di PT Holcim Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan menentukan putusan atas pembuktian dan akibat hukumnya terhadap putusan hakim dalam perkara perselisihan kepentingan di PT Holcim. Metodenya yang digunakan yaitu yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Ini contoh permasalahan, contoh perselisihan karena perbedaan pendapat dalam hal pemberian bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja atau buruh. Bonus merupakan pendapatan di luar upah sebagai prestasi yang diterima oleh pekerja atau buruh atas kinerjanya dalam tercapainya beban kerja yang ditentukan oleh perusahaan. Dalam kasus tersebut, pada awalnya antara penggugat dan tergugat tidak pernah ada masalah tentang pemberian bonus. Karena beban target pada tahun 2009 sampai 2012 yang ditetapkan tergugat masih relatif stabil, yaitu sekitar 10% hingga 15%. Namun di tahun selanjutnya secara sepihak tergugat menetapkan beban target untuk sebagai perhitungan bonus dengan menaikkan menjadi sebesar 36,8% dari tahun sebelumnya. Hingga pada akhirnya memang apa dikhawatirkan oleh penggugat terbukti bahwa 2013 ketika beban target itu tercapai sehingga bonus tidak diberikan oleh tergugat. Padahal pemberian bonus tersebut merupakan hasil dari kesepakatan PKB antara 7 penggugat dengan tergugat. Di sini ada beberapa poin, yaitu ada pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dalam perkara perselisihan di PT Holcim. Hakim pengadilan hubungan industrial dalam menyelesaikan perkara tersebut melalui beberapa tahapan untuk mencapai kesimpulannya, yakni antara lain yang pertama memanggil para pihak ya. Pada perkara ini sudah seharusnya dilakukan pemanggilan para pihak yang terkait atas permasalahan tersebut. Yang kedua, usaha untuk mediasi atau mendamaikan kedua belah pihak dalam menyelesaikan sebuah perkara perselisihan dalam hubungan industrial. Sudah sepantasnya untuk ditawarkan adanya perdamaian yang dilakukan oleh seorang mediator. Yang ketiga perihal jawaban tergugat, replik dan duplik. Jawaban tergugat merupakan jawaban yang diberikan oleh tergugat setelah usaha perdamaian yang dilakukan oleh mediator atas perintah hakim. Jawaban tergugat merupakan sebuah pernyataan yang seharusnya diucapkan oleh tergugat pada waktu persidangan. Yang selanjutnya yang keempat, melakukan pembuktian. Di sini hakim melakukan pembuktian terhadap perkara ini dengan cara mendengarkan pernyataan yang dinyatakan oleh penggugat. Yang terakhir, putusan. Putusan hakim pada saat melakukan sebuah pembuktian hingga menuju tahapan terakhir, yaitu tahap pemberian putusan. Selain itu, dalam menentukan putusannya, hakim terlebih dahulu melihat gugatan dari para penggugat yang mana antara posita dan petitum tidak sinkron. Selanjutnya ada poin hakim dalam menentukan putusan atas pembuktian dalam perkara perselisihan kepentingan di PT Holcim. Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan beberapa hal sebelum memberi putusan. Yang pertama, gugatan penggugat yang obscurable, yaitu sebelum memeriksa pokok perkara, hakim terlebih dahulu akan memeriksa syarat formal dari suatu surat gugatan, apakah surat sudah memenuhi syarat hukum ataukah belum. Yang kedua, pembuktian penggugat yang tidak terbukti berdasarkan kesimpulan pembuktian yang telah disampaikan oleh kedua belah pihak. Kemudian sebelum memutuskan perkara, hakim juga akan menilai terlebih dahulu kesimpulan pembuktian tersebut. Yang ketiga, perjanjian kerja bersama antara kedua belah pihak. Dalam kasus perselisihan PT Holcim ini, hakim mempertimbangkan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, khususnya di dalam PKB mengenai pasal 49 ayat 1C tentang pemberian bonus yang menjadi objek sengketa dari perselisihan ini. Lanjut, adapun akibat hukum dari putusan hakim dalam perkara perselisihan kepentingan PT Holcim.
Adapun beberapa akibat hukum yang dikeluarkan putusan nomor 24/PDT strip SUS strip PHI G 2014 PNSFG yaitu 1. Terhadap pasal 49 ayat 141C Perjanjian Kerja Bersama PT Holcim, jika tidak ada perubahan parameter dan besarnya bonus sebagaimana 1B, maka ketentuan bonus akan mengacu kepada aturan dan ketentuan tahun sebelumnya. Yang kedua, bagi para penggugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini membuat tuntutannya untuk mendapatkan hak bonus di 2 tahun 2013. Secara 12 otomatis tidak terpenuhi karena target yang dibebankan oleh perusahaan untuk diberikannya bonus sebelumnya tidak tercapai. Yang ketiga, ada bagi pihak tergugat tidak mempunyai kewajiban untuk membayarkan bonus tersebut kepada penggugat. Hal itu dikarenakan beban EBITDA yang ditetapkan oleh pihak perusahaan pada tahun 2013 yang tak mampu dipenuhi oleh karyawan. Budget EBITDA tahun 2013 sebesar 3,3 triliun hanya tercapai 2,9 triliun. Faktor yang tidak tercapainya itu antara lain inflasi naik antara 5,2%, aktualnya 8,4%, sehingga sel tidak tercapai. Kompetitor dan perkirakan hanya 9, ternyata 11 kompetitor, dan adanya customer yang menghentikan pemesanan karena harga yang tinggi. Nah, dari kesimpulan di sini saya bisa menyimpulkan pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dalam perkara perselisihan kepentingan PT Holcim Indonesia berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan yang dijadikan pertimbangan oleh hakim antara lain penggugat merupakan serikat buruh yang mewakili pekerja atau buruh mengajukan alat bukti tertulis dalam alat bukti saksi yang membenarkan bahwa penetapan beban kerja EBITDA merupakan hak prerogatif dari pihak perusahaan. Pihak perusahaan menjanjikan akan memberikan suatu bonus apabila beban target EBITDA tercapai, namun 2013 bonus tersebut tidak diberikan oleh perusahaan karena beban target EBITDA tidak tercapai. Yang kedua, hakim menentukan putusan atas pembuktian dalam perkara perselisihan di PT Holcim. Antara lain ini pertimbangan dua hal yang mempertimbangkan mengenai duduk perkaranya atau peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya. Yang ketiga, akibat hukum dari putusan hakim dalam perkara perselisihan kepentingan PT Holcim ini menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, membuat posisi dari pasal 49 ayat 1 CPKB PT Holcim yang menjadi objek sengketa dalam perselisihan ini tetap berlaku dan tidak merubah isi pasal tersebut. Akibat hukum bagi penggugat dan tergugat yaitu bagi penggugat, putusan tersebut mengakibatkan para penggugat tidak dapat menerima bonus sebagaimana yang mereka inginkan. Kedua, bagi tergugat sudah tidak mempunyai kewajiban untuk membayarkan bonus khususnya di tahun 2013 karena beban EBITDA yang ditetapkan oleh perusahaan tidak mampu dipenuhi oleh karyawan. Nah, sarannya tuh yang pertama ada bagi pihak penggugat atau buruh pekerja sebaiknya sebelum menyepakati PKB hendaknya dari pihak pekerja untuk lebih teliti dalam memahami kejelasan maksud agar kedepannya tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Yang kedua, bagi pihak tergugat pengusaha atau perusahaan sebaiknya untuk lebih mensosialisasikan kembali mengenai kejelasan maksud dari 15 perjanjian PKB tersebut kepada buruh yang telah disepakati agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman kembali di kemudian hari. Yang ketiga, bagi advokat atau kuasa hukum penggugat sebaiknya untuk lebih teliti dan memahami tentang duduk perkara dalam kasus perselisihan kepentingan ini agar kedepannya gugatan yang diajukan antara posita dengan petitum tidak saling berhubungan atau berkaitan sehingga tidak tumpang tindih dan tidak menjadi gugatan kabur. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.